Orang kaya selalu berusaha menambah aset, sementara orang miskin terbiasa menambah hutang. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, selamat datang kembali di channel kami Ruang Belajar. Semoga sehat selalu. Ternyata, cara berpikir orang kaya dan orang miskin itu sangat berbeda. Pada video kali ini, kami akan membahas perbedaan cara berpikir orang kaya dan orang miskin terkait aset dan hutang. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Kita sering mendengar istilah aset. Sebenarnya, apa sih aset itu? Secara sederhana, aset adalah semua hal yang kita miliki yang dapat memberikan penghasilan pada kita tanpa kita harus terlibat dalam pengelolaannya. Ada orang lain yang secara profesional telah mengelola aset kita, sehingga tanpa kita harus campur tangan, kita tetap mendapatkan penghasilan darinya. Lantas, apa bedanya antara aset dengan penghasilan dari pekerjaan kita? Aset dan penghasilan gaji sesuatu yang sangat berbeda. Aset tetap memberikan penghasilan pada kita tanpa kita harus campur tangan di dalamnya. Sementara gaji, kita baru akan dapat penghasilan jika kita bekerja, menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga kita. Orang kaya lebih fokus pada bagaimana caranya meningkatkan aset, sementara orang miskin lebih fokus pada bagaimana caranya mendapatkan tambahan gaji dan penghasilan dari pekerjaannya. Orang-orang kaya benar-benar mampu membedakan sesuatu yang benar-benar aset dan bukan aset. Sedangkan orang miskin justru terjebak pada membeli sesuatu yang terlihat seperti aset. Tak jarang orang-orang miskin justru terjebak pada aktivitas menambah hutang. Misalnya, membeli mobil dengan kredit, membeli rumah dengan kredit, membeli berbagai hal lain secara kredit agar mereka terlihat sebagai orang sukses dan kaya raya. Bagaimana dengan membeli rumah secara kredit? Bukankah itu termasuk tindakan membeli aset? Banyak orang memang memandang demikian adanya. Membeli rumah secara kredit dianggap sebagai sebuah tindakan investasi. Namun sebenarnya anggapan itu kuranglah tepat. Inilah yang dimaksud dengan orang miskin sering terjebak membeli sesuatu yang terlihat seperti aset, padahal tanpa mereka sadari mereka sedang menambah hutang. Sebagai sebuah ilustrasi, Angga, seorang pekerja dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan, memutuskan untuk membeli rumah sebagai tempat tinggalnya secara kredit. Durasi kreditnya selama 15 tahun. Cicilannya per bulan sebesar 1,5 juta rupiah. Maka, selama 15 tahun, Angga harus membayar hutang untuk rumahnya. Jika setelah 5 tahun bekerja, Angga ternyata di PHK, bagaimana nasib rumahnya? Bagaimana juga dengan cicilan hutangnya? Mari kita cermati ilustrasi tersebut. Coba kita kembali pada definisi aset yang telah kita jabarkan sebelumnya, bahwa aset adalah semua hal yang kita miliki yang dapat memberikan tambahan penghasilan tanpa kita harus campur tangan dalam pengelolaannya. Pertanyaannya, apakah rumah yang dimiliki oleh Angga dapat memberikan tambahan penghasilan untuk dia? Jawabannya tidak, bukan? Justru, pada saat Angga memutuskan untuk membeli rumah, sebenarnya Angga sedang menambah hutang karena ia harus membayar cicilan selama 15 tahun. Dalam konteks ini, orang yang menganggap membeli rumah secara kredit sebagai sebuah investasi akan beralasan bahwa bukankah rumah tersebut nanti nilainya akan terus meningkat? Peningkatan nilai rumah tersebut akan memberikan keuntungan pada kita ketika kita menjualnya. Alasan tersebut memang benar adanya, bahwa rumah tersebut punya potensi mengalami kenaikan nilai ekonomi. Pertanyaan pentingnya, bisakah kita menjual rumah tersebut sebelum rumah tersebut lunas? Jawabannya tidak, bukan?
Jadi, karena alasan inilah rumah yang dibeli secara kredit tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah aset, namun sebaliknya justru kita kategorikan sebagai sebuah beban atau hutang. Rumah dapat kita kategorikan sebagai aset dalam dua kondisi. Pertama, Anda membelinya secara tunai. Jadi, jika suatu saat Anda menjualnya, Anda akan benar-benar menikmati keuntungan karena kenaikan nilai jual dari rumah tersebut. Kondisi kedua, rumah dapat dianggap sebagai aset, walaupun dibeli secara kredit, jika rumah tersebut memberikan penghasilan rutin pada kita, di mana penghasilan yang kita peroleh dari rumah tersebut dapat kita gunakan untuk membayar cicilan rumahnya. Membeli aset memberikan 3 potensi keuntungan. Pertama, regular income. Anda mendapatkan penghasilan secara rutin pada setiap periode waktu tertentu. Misalnya, Anda memiliki obligasi, deposito, atau sejenisnya. Keuntungan kedua, Anda mendapatkan apa yang namanya capital gain, yakni kenaikan dari nilai aset yang kita miliki. Misalnya, Anda membeli tanah, kemudian suatu saat dijual dan harganya naik. Potensi ketiga, kita mendapatkan regular income dan capital gain dalam waktu yang sama. Artinya, kita dapat potensi penghasilan secara rutin, namun pada saat menjualnya, kita juga memiliki potensi dapat keuntungan karena kenaikan nilai jual dari aset yang kita miliki. Ketiga potensi keuntungan yang ada pada aset itulah yang membuat orang kaya lebih fokus membeli dan meningkatkan aset yang mereka miliki. Sementara orang miskin terkadang tidak memahami mana yang benar-benar aset dan mana yang bukan. Orang-orang miskin lebih fokus pada upaya meningkatkan penghasilan dari pekerjaan mereka. Mereka menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga mereka lebih banyak lagi agar mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan adanya potensi kerugian yang mungkin terjadi ketika kita membeli sebuah aset? Ketika berinvestasi pada aset, memang kita punya potensi mendapatkan untung. Di saat yang sama, kita juga potensi mendapatkan kerugian. Namun, jika Anda memilih tidak berinvestasi, Anda hanya punya satu kemungkinan, yakni mendapatkan kerugian. Bagaimana jika saya hanya seorang pekerja dengan gaji pas-pasan? Bisakah saya memiliki sebuah aset? Jawabannya sangatlah bisa. Setidaknya Anda mulai berubah dulu. Berubah dari orientasi pada menambah penghasilan dengan terus bekerja, dengan menambah aset, dengan melakukan investasi. Tentang tips dan trik bagaimana membeli aset untuk para pekerja dengan gaji pas-pasan, kami secara khusus akan membuatkan sebuah video tersendiri untuk Anda pada kesempatan yang lain. Demikian pemaparan ringkas tentang aset dan hutang menurut pandangan orang miskin dan orang kaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.